Cerita dimulai dari markas Gorgom yang tenggelam dalam kegelapan. Mereka tengah memberikan penghormatan kepada raja baru mereka, tetapi kekhawatiran mereka masih tertuju pada Kotaro yang telah berubah menjadi seorang cyborg dan dikhawatirkan sebagai pengkhianat. Mereka merancang sebuah rencana untuk menjebak Kotaro, karena tujuan utama mereka adalah menghapus umat manusia dari dunia yang terkutuk ini. Anggota Gorgom yang cewek berencana mengirimkan salah satu prajurit terbaik mereka, yang dikenal sebagai Silkworm Mutant, untuk menghentikan Kotaro dan mengambil kembali batu matahari yang dimilikinya. Kemudian, adegan beralih ke dalam sebuah kereta yang sedang melakukan perjalanan dengan banyak penumpang, termasuk anak-anak dan perempuan. Ketika kereta memasuki terowongan, sang masinis terkejut dengan munculnya monster di tengah rel, menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kotaro yang mencurigai bahwa itu adalah ulah mutan datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Dari keterangan polisi dan penyidik, diketahui bahwa tidak ada korban jiwa, namun penumpang menghilang tanpa jejak. Kotaro memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut ke dalam terowongan dan menemukan seorang anak yang ketakutan di sebuah celah sempit. Anak itu menceritakan bahwa orang tuanya menghilang ketika monster tersebut menyemburkan benang untuk menjebak korbannya seperti kepompong. Kotaro membawa anak itu bersamanya, namun tiba-tiba muncul Silkworm Mutant dari bawah tanah dan menculik anak tersebut. Kotaro hampir saja terjebak oleh cairan kepompongnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi wujud pahlawan super dan siap untuk bertarung. Dengan keberaniannya, Kotaro berhasil menyelamatkan anak tersebut dari cengkeraman Silkworm Mutant. Anak tersebut sementara dititipkan di kafe tempat Kyoko bekerja. Kemudian scene berpindah menuju markas Gorgom, di mana dua pejabat sedang membahas persiapan untuk peluncuran satelit. Mereka menjelaskan rencananya untuk menciptakan zat kimia yang akan mengkontaminasi manusia, dan hanya mereka yang memiliki penawarnya. Dengan cara ini, mereka berencana mendapatkan keuntungan besar. Di sisi lain, Kotaro mengetahui berita peluncuran satelit tersebut. Meskipun peluncuran berhasil, Kotaro melihat monster yang membawa satelit itu kembali. Sementara itu, mutan serangga mulai menyebar ke dunia manusia untuk menjalankan tugasnya. Mutan tersebut menculik manusia untuk menarik Kotaro keluar. Dia menciptakan perangkap di sebuah area konstruksi dengan menggunakan orang-orang yang telah dia bungkus dengan kepompong. Kotaro bergegas untuk menyelamatkan warga sipil yang tak bersalah tersebut. Kotaro menyadari bahwa mutan tersebut meninggalkan jejak, dan dia pun mengikutinya. Kotaro tiba di tebing tinggi yang mencurigai sebagai markas mutan tersebut. Setelah masuk, dia menemukan tempat yang mirip Mugen Tsukuyomi, di mana kepompong telah diekstrak dan hampir berubah menjadi Zetsu putih. Tidak lama kemudian, salah satu anggota Gorgom muncul dan menjelaskan rencananya kepada Kotaro. Gorgom menyoroti situasi dengan senter yang lebih terang, sehingga terlihat korban-korban dari kecelakaan kereta yang dibungkus dengan kepompong. Sementara itu, para anak-anak dikurung dalam kerangkeng besar yang tepat di atas Kotaro. Mutan serangga kemudian muncul dan mulai menyemburkan serbuk kepompongnya. Kotaro berubah menjadi satria baja hitam dan memulai pertarungan melawan mutan dan salah satu anggota Gorgom tersebut. Di tengah pertarungan, anggota Gorgom menjadi licik dengan melepaskan salah satu kerangkeng yang berisi anak-anak. Untungnya, dengan cepat, Kotaro berhasil menangkap kerangkeng tersebut. Namun, kakinya ditarik oleh benang kepompong sang mutan, membuatnya tidak bisa bergerak. Kotaro melawan dengan melempar mutan ke arah Gorgom. Mutan terlempar keluar dari goa dan bertarung dengan serius melawan Kotaro. Meskipun Kotaro lebih unggul dan berhasil mengalahkan sang mutan, itu hanya sebuah prank. Mutan menyemburkannya dengan cairan kepompong, membuat Kotaro berubah seperti Zetsu putih. Saat sang mutan merasa yakin telah menang, dia ingin membawa Kotaro. Namun, Kotaro berpura-pura pingsan. Dengan cerdik, Kotaro berhasil melepaskan diri dari kepompong dan melawan kembali. Akhirnya, dia menggunakan tendangan mautnya dan memenangkan pertarungan. Kotaro kembali ke goa, membebaskan anak-anak dari kerangkeng dan orang dewasa dari jeratan kepompong. Di kafe Kyoko, sang bocil telah dijemput oleh ibunya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kisah beralih ke kelompok Gorgom yang tengah mengadakan rapat karena anggota mutan telah dikalahkan 2 kali. Kali ini, mereka merencanakan untuk memasukkan sejenis cairan ke dalam tubuh Kotaro. Namun, Kotaro sangat gesit dan sulit ditangkap. Akhirnya, mereka mencoba mencari seseorang dengan fisik yang mirip dengan Kotaro, yaitu seorang atlet olahraga.
Tugas ini akan dijalankan oleh Profesor Kuromatsu yang mencoba merekrut seorang atlet lomba lari untuk dijadikan percobaan. Meskipun atlet itu awalnya menolak, sejenis mutan bernama Flea muncul, menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Kemudian, kisah beralih ke Kotaro yang menyaksikan balapan MotoGP. Temannya yang ikut balapan, Bang Ross, tampil kurang bagus dan kalah. Bang Ross dihibur oleh adik perempuannya dan Kotaro karena kekalahan dalam balapan. Setelah itu, Bang Ross pergi dan saat hendak mengganti pakaian, ia bertemu dengan Kuromatsu. Kuromatsu memperkenalkan dirinya sebagai pemenang Nobel dan menawarkan kepada Bang Ross untuk menjadi pembalap tercepat di dunia. Bang Ross diajak ke tempat praktiknya dengan memberikan kartu namanya. Bang Ross pun menyusul ke kampus tempat si profesor mengajar. Akhirnya, Bang Ross dibawa ke ruang penelitiannya. Untuk meningkatkan kecepatan, rencananya adalah memasukkan semacam cairan ke tubuh Bang Ross untuk memacu adrenalinnya saat balapan tanpa rasa takut. Profesor sudah siap mengganti tubuhnya dengan mesin, dan dengan bantuan mutan Flea, Profesor memasukkan cairan tersebut. Keesokan harinya, saat balapan MotoGP di sirkuit Sentul, Bang Ross, yang memiliki nama asli Hayami, menjadi pemenangnya. Sehingga dia dijuluki sebagai serigala sirkuit balap. Kotaro, yang melihat balapan itu dari TV di Cafe Kyoko, juga kagum melihat perkembangan temannya. Dalam sekejap, Bang Ross menjadi terkenal dan dikelilingi oleh para gadis yang ingin minta tanda tangan. Kotaro mencurigai sesuatu karena tidak mungkin seseorang dapat berubah drastis seperti itu. Kotaro mencoba membuntuti Bang Ross. Namun, Bang Ross yang menyadari hal itu segera menancap gas dan menghilang. Kisah berpindah ke markas Profesor, di mana Bang Ross memohon agar bisa menjadi lebih cepat lagi. Manusia memang tidak pernah puas. Profesor pun mengabulkannya. Namun, keesokan harinya saat balapan, Bang Ross tiba-tiba terlihat seperti orang ketakutan dan akhirnya jatuh. Kotaro semakin curiga terhadap apa yang terjadi pada Bang Ross. Di markas Gorgom, mereka telah mencampur suntikan dengan elemen yang mereka sebut sebagai hormon coward. Pada malam hari, Bang Ross merintih kesakitan di dalam kamarnya. Adik perempuannya yang khawatir masuk dan melihat wajahnya perlahan berubah menjadi monster. Bang Ross yang tidak percaya langsung meninggalkan rumah. Untungnya, Kotaro berada di luar rumah dan masih memantau pergerakannya. Kotaro pun berusaha mengejar Bang Ross, tapi Bang Ross tak terkejar. Hingga akhirnya, ia sampai di tempat Profesor. Ternyata, Profesor hanya menjadikan Bang Ross sebagai kelinci percobaan. Ketika Bang Ross menjadi mutan sepenuhnya, ia dilepaskan untuk mengalahkan Kotaro. Namun, jiwanya masih seorang pembalap, bukan seorang petarung. Bang Ross berlari ketika bertemu Kotaro, hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Kotaro mencoba menolongnya, namun saat itu juga muncul Flea mutan yang siap bertarung melawan Kotaro. Pertarungan berlangsung di tengah hutan, di mana Kotaro berubah menjadi Kamen Rider dan menghadapi Flea mutan. Flea sangat lincah dan cepat, mengingat hutan adalah habitatnya, sehingga membuat Kotaro kesulitan. Namun, dengan menggunakan kemampuan khususnya, Kotaro dapat membaca pergerakan Flea dan mulai menyerangnya secara tepat. Akhirnya, pertarungan berakhir ketika Flea terjatuh ke dalam tebing. Di markas Gorgom, mereka yang menyaksikan kejadian itu masih bingung dengan kemampuan luar biasa Kamen Rider yang berhasil mengalahkan 3 mutan dengan kemampuan berbeda. Keesokan harinya, Bang Ross yang sudah sadar mencoba melatih kemampuannya. Saat balapan, dia berhasil mencatat waktu terbaik dibandingkan Marquez. Dia menyadari bahwa di dunia ini, hal-hal instan tidak baik. Seperti mie instan yang memerlukan waktu untuk matang dan perjuangan demi membuka bumbu kecapnya. Lebih baik merasakan lelahnya perjuangan agar kita tahu celah dan kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mencapai puncak. Sampai jumpa di episode berikutnya.